Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Acara ini didukung oleh Desa Wifi, Tol Langit Desa Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali lagi kita di Ngopi bareng Prof. Zudan. Pagi ini kita akan berbincang-bincang melanjutkan yang kemarin, yaitu tentang pelanggaran administrasi kependudukan apa sanksinya. Jadi kemarin kita sudah mendapatkan satu gambaran bahwa ada beberapa hal tentang administrasi kependudukan yang itu bisa masuk dalam wilayah-wilayah pelanggaran, dari mulai memberikan informasi yang tidak benar, kemudian mengganti data-data yang ada di kartu tanda penduduk elektronik dan seterusnya. Pagi ini kita akan mendengarkan tausiahnya, tausiah. Jadi pengajian kuliah ini dari Prof. Zudan yang luar biasa, banyak ilmu yang kita bisa dapatkan, banyak pengetahuan yang luar biasa yang kita bisa dapatkan, dan yang jelas ada satu semangat luar biasa bagaimana kita teman-teman sahabat Dukcapil dan kerabat desa diajak untuk terlibat dalam satu proses membahagiakan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini pasti di urusan-urusan administrasi kependudukan. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Suryo Koco, seluruh rekan-rekan kerabat desa yang berbahagia, sahabat Dukcapil, dan seluruh pemirsa TV Desa. Salam bahagia, salam hormat, dan salam hangat dari kami di Pasar Minggu. Semuanya semoga selalu sehat-sehat. Mas Suryo Koco, sehat selalu? Alhamdulillah. Jadi ini luar biasa, salah satu program TV Desa yang sekarang jadi hit, jadi banyak ditunggu-tunggu karena teman-teman kepala desa dan perangkat desa ternyata juga sangat memperhatikan dan mengikuti program acara kita ini. Semoga ini menjadi cara yang efektif untuk kemudian cita-cita dari teman-teman Dukcapil, sahabat Dukcapil, untuk kemudian memberikan layanan terbaiknya, membuat masyarakat menjadi lebih bahagia, karena data-data kependudukan semakin banyak bisa berbicara, semakin bisa hidup data-data itu. Salah satu yang kemarin luar biasa juga, Prof, kita terima dari salah satu program kita, ternyata kesadaran data ini manfaatnya sangat luar biasa. Jadi salah seorang kepala desa di Sulawesi ketika kemudian kesadaran datanya atas data ini terbangun, memanfaatkan anak-anak muda membuat peta dan pendataan, itu kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang diambil dalam proses perencanaan desa itu menjadi lebih tepat dan bahkan bisa menghindari agenda-agenda program yang tidak tepat sasaran. Jadi sangat luar biasa. Semoga energi-energi positif, inspiratif ini bisa tersebar ke seluruh desa-desa di Indonesia, dan pagi-pagi tiap jam 7 sampai jam 8 bareng sama Prof. Zudan ini semakin menyadarkan tentang perlunya data kependudukan. Prof, pelanggaran administrasi kependudukan, apa sanksinya? Jadi kalau kemarin kita mendengar ada bagian yang kemudian ada sanksi pidananya dan seterusnya. Mungkin Prof. Zudan bisa memberikan gambaran panjangnya sebenarnya celah mana saja yang kemudian itu bisa dianggap sebagai dalam tanda petik pelanggaran dalam proses administrasi kependudukan. Silakan, Prof. Ya. Terima kasih Mas Suryo Koco. Pagi hari ini kita bertemu kembali. Semoga semuanya berbahagia dan sehat. Ada yang saya sebagai
pelaksana sekaligus penanggung jawab akhir layanan administrasi kependudukan dan sebagai birokrat yang sudah lama bekerja di pemerintahan 20 tahun lebih. Kemudian saya sebagai Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia itu melihat kalau terjadi pelanggaran itu sanksinya minimal ada 2, Mas. Pertama, sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat. Dan yang kedua, sanksi yang dijatuhkan oleh negara. Ini dari perspektif siapa yang bisa menjatuhkan sanksi. Dan sanksi yang paling berat bagi institusi sebenarnya adalah sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat. Nah, beberapa hari ini kami di Dukcapil itu sedang berduka karena ada berita satu dari Surabaya, dari kota Surabaya, adanya penduduk yang mengurus akte kematian. Dipingpong di sana, dari tingkat kelurahan tidak mendapatkan informasi dan penyelesaian yang baik. Kemudian di dinas Dukcapilnya mendapatkan informasi yang keliru terhadap proses-proses yang sedang ditempuh. Sehingga ibu itu yang mengurus itu harus diberi informasi dan terjadi misinformasi. Karena informasinya tidak clear. Sehingga ibu ini mengurusnya ke Jakarta. Padahal di Jakarta kan tidak mengurusi penerbitan akte kematian. Nah, sekarang viral jadi berita. Sehingga ini terkesan birokrasi ini, terutama di layanan Adminduk, itu buruk sekali. Nah, inilah Dukcapil sedang dihukum oleh masyarakat gara-gara satu pemohon saja. Gara-gara satu berita saja. 514 kabupaten kota terkena dampaknya. Padahal kalau kita lihat kasus ini bisa diselesaikan di Surabaya, cukup di lokal Surabaya karena memang kasusnya kasus di tingkat lokal. Orang mengurus akte kematian, kalau ada persyaratan yang kurang, ada problem teknis, bisa diselesaikan di tingkat lokal. Tetapi karena handlingnya tidak bagus, aparaturnya yang memberikan penjelasan bukan aparatur yang kompeten, dan aparaturnya ini sok tahu, tidak mau bertanya kepada pejabat yang lebih tinggi atau pejabat yang menangani, sehingga ibu ini, si masyarakat ini mendapatkan informasi yang keliru. Jadi ini, Mas, berat betul sanksi dari masyarakat. Dan lebih payah lagi sekarang ketika sudah sampai di sosial media itu kan netizen ini kan selalu benar dengan semua ucapannya kan. Ya, jadi seolah-olah yang diberitakan itu selalu benar. Iya, betul. Nah, kasusnya ini sudah selesai di tanggal 23 September, Mas. Sudah selesai 1 bulan lebih. Tapi masih baru beritanya baru digorengnya sekarang. Dengan bumbu-bumbu, dengan pemarah. Nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya berawal dari satu, misinformasi. Yang kedua, handling masalah yang tidak tepat di tingkat lokal. Dan dampaknya kepada seluruh birokrasi ini, semua birokrasi terdampak seolah-olah semua buruk seperti itu. Padahal banyak daerah-daerah yang berprestasi bagus, berkinerja tinggi, pelayanannya bagus. Tetapi kita tidak boleh mengatakan, ya itu hanya satu, tidak. Kita harus memberikan satu pemahaman yang benar, sehingga tidak muncul lagi kasus serupa. Nah, ini sanksi pertama dari masyarakat, itu berat. Sanksinya 1 titik, kasusnya 1 orang, tapi berdampak kepada seluruhnya. Nah, hikmah positifnya adalah Dukcapil harus selalu berbenah. Kalau tidak tahu, kita kan tidak semuanya tahu sebagai penyelenggara pemerintahan. Kalau tidak tahu, beritahu, maaf Bu, maaf Pak, kami belum tahu, silahkan duduk dulu, kami cek dulu. Maaf Bapak dan Ibu, mohon tunggu sebentar, kami tanyakan. Gunakan bahasa yang baik, gunakan bahasa yang sopan, karena bahasa menunjukkan jati diri kita, siapa kita itu. Kalau dalam peribahasa, mungkin Prof, bahasa menunjukkan bangsa. Prof, mungkin sekalian di forum ini untuk kemudian menginformasikan ke publik. Sebenarnya case-nya seperti apa itu, Prof, kalau boleh? Ya, jadi kasus yang terjadi di Surabaya, ada seorang ibu mengurus akte kematian anaknya. Nah, dalam mengurus akte kematian itu diurus di kelurahan. Di kelurahan tidak selesai. Kemudian ibu ini mengurus, saya tidak mendapatkan informasi yang lengkap di kelurahan karena apa?
Tapi mestinya kalau kelurahan tidak bisa menyelesaikan, yang kelurahan ini proaktif ke tingkat kabupaten, menanyakan, Pak, kami solusinya bagaimana. Jadi jangan dibiarkan masyarakat ini bergerak sendiri. Karena kan stelsel layanan Adminduk itu stelsel aktif. Jadi kami selalu memotivasi, memberikan bimbingan kepada teman-teman di daerah, jangan masyarakat yang bergerak. Kitalah yang meminta informasi. Jadi layanan itu berhenti di satu titik. Karena layanan kita kan sudah bisa tanda tangan digital. Dokumennya dikirim ke kabupaten, dikirim ke tingkat kota, kemudian hasil layanannya dikirim lewat file, dicetak di kelurahan. Itu sudah bisa sekarang. Jadi masyarakat jangan yang diminta bergerak, cukup dokumennya saja. Nah, inilah solusi yang kita tawarkan. Nah, kepada masyarakat juga demikian, jangan orangnya ikut bergerak. Kalau ada masalah tanya dulu lewat by phone, ya, lewat WhatsApp, biar dipetakan masalahnya dengan baik. Karena nanti kalau masalahnya rumit, petugasnya yang rapat. Tidak perlu masyarakatnya yang ikut rapat, biar kami yang mencarikan solusinya. Karena masyarakat nanti tinggal melengkapi persyaratan-persyaratannya. Nah, kasusnya kemudian dibawa ke kota Surabaya. Memang di kota Surabaya ini sedang lockdown pada waktu itu. Karena ada yang terpapar COVID-19. Tidak semuanya masuk. Nah, dia dipingpong dari bagian A ke bagian B. Ya, ibu ini letih, capek. Kemudian ketemu petugas yang mengatakan, oh ini bermasalah. Masalahnya hanya bisa diselesaikan setelah konsul ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini pejabat ini atau staf ini tidak menguasai persoalannya. Dengan dia memberikan keterangan, masalahnya akan diselesaikan setelah konsul ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, ibu ini langsung berangkat ke Kemdagri, ingin konsul sendiri. Nah, berangkatlah ke Kementerian Dalam Negeri, ke Medan Merdeka Utara, kantor di sana. Di sana kan tidak melayani administrasi kependudukan, datanglah ke kantor di sini, dilayani di Dukcapil. Ya, kita juga bertanya, Ibu, kami melayani konsultasi saja. Kalau mencetakkan dokumen, semua selesai di Surabaya. Akhirnya teman-teman kami di sini menghubungi Surabaya, ini loh ada kasus begini. Nah, di Surabaya langsung bisa selesai. Langsung dokumennya dikirim. Nah, inilah miskomunikasi itu berawal dari penjelasan pejabat yang tidak menguasai masalah dengan baik, tidak memiliki cara berkomunikasi yang baik. Nah, oleh karena itu yang seperti ini harus kita hindarkan. Lebih baik kita mengatakan, mohon maaf saya tidak mengerti baik masalah ini, Ibu tunggu dulu kami tanyakan. Atau Ibu nanti tanya di bagian di situ, di bagian informasi. Nah, inilah yang perlu terus saya sebagai penanggung jawab akhir layanan Adminduk untuk memberikan penguatan kepada teman-teman di daerah. Karena sanksi, ini kan bagian dari sanksi yang diberikan oleh masyarakat. Paling bahaya itu orang-orang sok tahu gitu ya, Prof? Iya. Ini kan terjadi fenomena kalau di dalam keseharian itu yang disebut fenomena blind leading blind. Jadi blind leading blind itu, mohon maaf saya tidak menganggap misalnya orang buta itu salah, itu tidak. Tapi saya ingin menganggap fenomena dari berita yang salah, dari informasi yang salah diikuti oleh orang yang tidak mengerti. Sehingga yang tidak mengerti itu langsung bergerak mengikuti informasi yang salah itu. Itu yang disebut fenomena blind leading blind. Jadi informasi yang salah diikuti oleh orang yang tidak mengerti, terjadilah praktek yang salah. Ini kan orangnya sampai di Jakarta. Nah, inilah fenomena yang tidak boleh terjadi lagi untuk dalam layanan administrasi kependudukan. Betul, layanan kita itu besar seluruh Indonesia, tetapi kita harus aware, harus care, untuk bisa melakukan antisipasi. Nah, teman-teman para kepala dinas Dukcapil harus turun sampai ke level bawah untuk memberikan edukasi, memberikan literasi, sosialisasi mendalam kepada rekan-rekan kita semuanya. Itu pertama sanksi dari masyarakat, Mas. Ya. Kemudian sanksi yang kedua dari negara. Dari negara ada dua jenis. Satu sanksi administrasi dan yang kedua sanksi pidana. Nah, kemudian siapa yang bisa diberi sanksi itu? Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan,
dalam KUH pidana dan dalam PP pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan ada 4 subjek hukum yang bisa diberi sanksi oleh negara. Ya. Pertama, masyarakat. Ini sanksi administrasi dulu. Masyarakat. Masyarakat bisa diberi sanksi administrasi, Mas. Kalau dalam Undang-Undang Adminduk ada sanksi denda administrasi karena terlambat melaporkan pembuatan akte kelahiran terlambat, akte kematian terlambat. Tetapi ini adalah rezim di Undang-Undang 23 2006. Rezim 14 tahun yang lalu ketika layanan kependudukan belum gratis. Maka sekarang kami mendorong seluruh Indonesia denda administratif itu 0. Boleh dijatuhkan tetapi 0 rupiah. Artinya sama saja tidak dengan dijatuhkan. Nah, tapi tetap administratif ada yang kedua, sanksi denda. Sanksi di undang-undangnya masih disebut sanksi denda terhadap keterlambatan pelaporan. Yang kedua, sanksi ini yang paling banyak terjadi bagi penduduk yang bepergian tidak membawa KTP elektronik. Ini dendanya maksimal 50.000. Jadi kalau kita bepergian keluar kota, pergi keluar rumah, ada operasi justisi, penduduk tidak membawa KTPL, saat dia tertangkap, dia kena denda Rp50.000. Ini sanksi administrasi dan ini sah. Berlaku sesuai dengan undang-undang. KTP itu memang wajib dibawa. Iya. Jadi kalau kita melihat yang namanya denda administrasi itu, Mas Suryo Koco, di pasal 91 disebut eksplisit ini. Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP, denda maksimal Rp50.000. Artinya KTP itu wajib dibawa, sehingga saat operasi justisi tidak usah ditayangkan. Saat operasi justisi itu bisa kita mengantisipasi sehingga tidak terkena sanksi administrasi itu. Gitu. Prof, Terus, tapi Prof, ada lagi. Saya salah, Prof. Ketika kemudian sekarang sudah mulai kita di wilayah digital, kita sudah berpikir paperless, kita berpikir mengurangi penggunaan plastik dan seterusnya. Kemudian data-data yang seperti Prof kemarin ceritakan, dokumen-dokumen dikirim bisa dalam format PDF dan seterusnya. Apakah KTP juga tidak bisa satu saat kemudian ditunjukkan di handphone? Oh, ini kartu KTP saya, seperti saya punya satu member di satu tempat pembelanjaan gitu. Saya tidak harus menunjukkan kartunya, tapi saya cukup menyebutkan nomornya, atau kemudian saya buka aplikasi, saya menunjukkan kartunya. Ya, betul, Mas Suryo Koco. Saat ini kalau kita bisa memfoto KTP kita, misalnya ke bandara, dibuka saja KTP-nya di handphone itu boleh. Yang penting datanya benar, fotonya benar, KTP-nya asli milik kita. Ada operasi justisi, tunjukkan seperti itu. Boleh. Artinya ini dokumentasinya ini memang saya punya dan dia bisa melakukan pengecekan bahwa ini data asli dan sama dengan muka kita atau dengan keberadaan kita. Artinya itu sudah menggugurkan bahwa tidak membawa dokumen KTP elektronik. Iya, betul seperti itu, Mas. Kami terus mendorong memberikan literasi, edukasi, dan pemahaman kepada seluruh penyelenggara pemerintahan. Dokumen yang ada di layar, toh sama-sama dilihat. Fungsinya kan untuk verifikasi. Di handphone berlaku. Tinggal tunjukkan, beli tiket, misalnya kemudian masuk member olahraga, masuk ke gedung, ditunjukkan. Nah, kalau perlu nanti dengan QR code. Nah, cocok. Kalau perlu dengan card reader. Nah, itu membuktikan itu. Nah, ke depan kita akan mewujudkan yang disebut dengan electronic ID. Jadi tidak dicetak lagi, Mas. Sudah bisa nempel di gadgetnya masing-masing. Nah, ini akan jauh lebih efektif, efisien, dan di dompet kita tidak terlalu banyak kartu-kartu. Betul. Ini terus kita beri. Apalagi yang banyak tabungan kayak Pak Sokan itu dompetnya ketebelan nanti kalau semua. Iya. Nah, kemudian ini, Mas, ada yang perlu saya berikan pemahaman betul kepada kawan-kawan
di Dukcapil. Tadi kan sanksi administrasi kepada masyarakat yang pertama. Ya. Yang kedua, sanksi administrasi kepada petugas. Jadi yang namanya petugas di Dukcapil itu jangan enak-enak. Jangan sembarangan. Jangan seenaknya. Ada sanksi administrasinya. Itu diatur dalam pasal 92 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Pasal ini mengatur tentang petugas yang mempersulit pengurusan dokumen, yang melambat-lambatkan penyelesaian dokumen. Apa sanksi administrasinya? Denda paling banyak 10 juta. Dan dibayar dari duit pribadi dia, bukan dari duit kantor. Tapi indikasi atau ukuran bahwa mempersulit atau memperlambat itu kayak apa, Bro? Ya, ini kan tentu nanti kalau ada komplain, kan ada pemeriksaan dari inspektorat. Tiap-tiap dokumen itu kan ada SOP-nya, Mas. Siapa yang mengerjakan misalnya dokumen akte kelahiran, itu dari staf operator, kemudian naik ke kepala seksi kelahiran, naik kepada kepala bidang, namanya kepala bidang kelahiran, ya, itu naik ke nanti kepada kepala dinas. Berhentinya di siapa ini yang lama? Apakah karena kepala seksinya sakit sehingga tidak bisa bekerja? Wajar. Terhambat 10 hari karena opname, tidak ditunjuk PLT. Ini kepala dinasnya yang lalai. Kepala dinasnya harus turun ke bawah. Dia nanti ngeles begini, Pak itu kan kasih. Yang harus para kasih. Tidak begitu. Penanggung jawab akhir di tingkat kabupaten itu kepala dinas. Dia harus tanggung jawab. Kalau penanggung jawab akhir nasional itu saya. Kejadiannya misalnya di Kabupaten Sleman, di Kota Surabaya, saya tetap tanggung jawab, Mas. Jadi sayalah secara nasional orang pertama yang salah kasus di Surabaya itu. Karena saya tidak berhasil mendidik staf-staf saya dengan baik. Ya. Jadi saya tidak bisa ngeles, itu kejadian di Surabaya. Artinya nggak ada pasukan yang salah pasti jenderal kan? Yang paling besar kesalahannya saya. Karena saya harus menanggung kesalahan seluruh Indonesia. Itulah tanggung jawab jabatan yang harus saya emban. Walaupun saya tidak tahu kejadiannya, kejadiannya tidak tahu seperti apa. Tapi saya harus bisa memastikan bahwa layanan ini berjalan dengan baik. Ternyata di salah satu titik layanan tidak berjalan dengan baik. Saya tidak bisa menghindar, bukan salah saya itu. Surabaya itu, tidak boleh. Itu tetap saya bersalah. Saya yang bertanggung jawab. Nah, kalau nanti ditarik ke nasional, ternyata saya tidak pernah memberikan pembinaan. Tidak pernah ada acara sosialisasi, saya bisa kena, Mas. Tapi kalau saya rutin dengan kepala dinasnya 2 minggu sekali, ya, ada pembinaan seminggu sekali dalam level provinsinya ada pembinaan, itu saya sudah bisa terlepas dari tanggung jawab administrasi itu. Karena sudah melakukan kewajibannya. Kan pembinaan staf langsung oleh kepala dinas. Nah, itu jadi ada berjenjang. Tanggung jawab berjenjang. Tetapi sebagai penanggung jawab akhir nasional, saya tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab itu. Termasuk kepala dinas di tingkat kabupaten. Tidak bisa mengatakan, itu kejadiannya di kecamatan, Pak. Tidak bisa. Tetap itu tanggung jawab kepala dinas. Provinsi tidak bisa mengatakan, Pak, itu kejadiannya di Surabaya, saya tidak bertanggung jawab. Enggak bisa. Karena kita ini kan level pemerintahan yang bertingkat. Seperti pohon, ada akar sampai ujung, ada daun, ada buah. Nggak mungkin buah itu keluar kalau tidak ada akarnya yang bekerja. Tidak mungkin daun itu keluar kalau tidak ada batang yang mengalirkan nutrisinya. Nah, filosofinya seperti itu. Jadi teman-teman yang bekerja di level paling bawah, ya, para operator, petugas pelaksana, harus ingat betul ada pasal 92. Para kepala seksi, kepala bidang, ya, kepala dinas, para direktur di Dukcapil, kita harus paham pasal ini. Maka kemarin saya dengan Mbak Diana, Mas Suryo Koco, ayo kita masuk evaluasi internal ini. Ini kan sistem sanksi ini perlu kita ketahui semua. Jadi itu, Mas, sanksi administrasi bagi petugas Dukcapil. Nah, nanti kita juga bisa bergeser setelah ini kepada sanksi pidananya. Prof, mungkin ketika tadi Prof sampaikan ada standar pelayanan dan seterusnya, kemudian tanggung jawab akhir tetap di Prof Zudan atau tetap di pasar minggu.
Pertanyaannya, apakah kemudian ada channel atau saluran khusus ketika mungkin saya kemarin sudah berproses umpamanya, kemudian saya merasa oh kok pelayanannya kayak gini, atau mungkin dijanjikan kapan selesai, ternyata kita datang belum selesai, atau mungkin secara persyaratan merasa dipersulit dan seterusnya, ada semacam bottom paniknya. Saya bisa langsung menyampaikan nih ke Pasar Minggu dengan membuat laporan atau ada ada pengaduan gitu Mas. Ada pengaduan. Jadi di tiap kabupaten kota saya sudah meminta dibuat nomor handphone pengaduan. Di Kota Surabaya juga sudah ada nomor call centernya. Nah, kepada masyarakat pemohon, jadi kami minta juga begitu, dioptimalkan nomor-nomor hotline pengaduan itu. Kalau di Dukcapil kita ada di 1500537. Kemudian ada nomor WhatsApp-nya, nanti saya carikan di sesi yang kedua, nomor call center pengaduan dengan WhatsApp, dengan Facebook, dengan SMS ada Mas. Jadi sejak tahun 2017 kami sudah menyiapkan komplain handling seperti itu di tingkat pusat. Nah, kita minta daerah juga mengikuti seperti itu. Artinya kalau menyampaikan nih kayak si ibu tadi, kemudian menyampaikannya langsung melalui saluran-saluran itu, walaupun sampai penyampaiannya ke pusat, nanti teman-teman dari pusat akan membantu mengkomunikasikan ke daerah yang bersangkutan, kan, Bro? Betul. Jadi dari kami ditindaklanjuti ke daerah. Biasa ada WhatsApp. Ini kan kita ada grup-grup WhatsApp, Mas, dengan seluruh provinsi dan kabupaten kota. Kalau ada pengaduan masuk ke saya, langsung share ke tingkat provinsi itu. Kalau masuk ke kawan-kawan yang lain, misalnya tidak masuk lewat call center, juga kita bantu. Nah, yang call center juga khusus, kita ada 26 orang shift-shiftan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi nggak usah khawatir masyarakat, kalau ada pengaduan, kami akan proses membantu menyelesaikan sampai masalah itu selesai. Oke. Karena ini ada salah satu di chatting di channel YouTube-nya TV Desa ini menyampaikan banyak permasalahan pelayanan kependudukan di tingkat bawah. Jadi kenapa tadi saya tanyakan ada nggak untuk bisa menyampaikan ke pusat, artinya mungkin ketika kemudian diadukan ke pusat dan pusat yang kemudian memberi konfirmasi atau menginformasikan kan akan menjadi menjadi perhatian khusus karena otomatis kan terkait dengan ada bagian-bagian sanksi administratif sebagai petugas pelayanan kan gitu, Bro. Ya, benar seperti itu, Mas. Jadi yang harus kita bangun itu sekarang agar masalahnya tidak banyak, komitmennya harus sama. Seluruh penyelenggara layanan itu komitmennya harus sama. Tidak boleh mempersulit layanan Dukcapil. Jadi semangatnya mempermudah. Ya. Jadi mempermudah itu harus disertai dengan iktikat baik, melayani dengan sungguh-sungguh. Dengan hati senang, dengan penuh senyum, dengan salam, dengan sapa. Ya. Sehingga masyarakat yang datang itu merasa betul-betul masuk ke ruang-ruang yang negara itu perhatian betul dengan dirinya. Maka pembentuk Undang-Undang Adminduk itu sudah mengingatkan di pasal 92, jangan memperlambat. Ini kan ditulis normanya. Petugas pada instansi pelaksana atau pejabat pada instansi pelaksana yang melakukan tindakan sengaja memperlambat. Sengaja memperlambat. Jadi dilambat-lambatkan, sudah selesai nggak segera diumumkan, sudah selesai disimpan di lacinya, sudah selesai kemudian dia mengatakan, ya tunggu dulu, besok 3 hari lagi. Itu memperlambat. Itu kena sanksi. Pasal ini denda 10 juta rupiah yang paling tinggi. Seperti itu, Mas Suryo Koco. Oke, Prof. Kita akan berlanjut lagi karena ini sudah di tengah acara kita. Seperti biasa, kita ngaduk kopi dulu untuk kemudian nanti mendapatkan asupan lagi informasi-informasi luar biasa dari Prof. Zudan. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Pagi bareng Prof. Zudan. Sesaat lagi. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber?
ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa WiFi, kunjungi www.desawifi.id. Toko IG.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa, sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa, dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa. Bicara Desa. Hanya di TV Desa. Kembali lagi kita maaf. Kembali kita di Ngopi Pagi. Prof, ada beberapa chat di chat room Zoom. Ini menarik, dari nomor nggak ada namanya 1308. Izin bertanya, Pak, menampilkan nick dan nomor KK di media sosial apakah diperbolehkan? Kalau apakah memang ada larangannya atau enggak? Mungkin ini menyangkut pelanggaran tadi, itu masuk bagian pelanggaran atau tidak, dari 1308. Kemudian ada lagi tentang dari Tapanuli Tengah. Izin bertanya Pak Dirjen, seringkali data penduduk, ada 2 data berbeda nik, nama tempat tanggal lahir, nama orang tua pun berbeda jauh. Penduduk tersebut pindah, mempunyai data di daerah asal dan daerah tujuan, dan yang bersangkutan tidak memiliki dokumen ijazah, akte maupun akta perkawinan. Mohon petunjuknya, Prof. Monggo, Prof. Satu yang tadi tentang ditampilkan. Jadi ini salah satu yang mungkin saya nggak tahu persis yang dimaksudkan seperti apa, ditampilkan di media sosial. Tapi ada juga ketika Prof kemarin menyampaikan, kan salah satunya kan pinjaman online itu sering mendapatkan informasi atau mendapatkan data-data yang tidak valid. Tapi ada juga kemudian pinjaman online, terutama mungkin yang tidak resmi dari tidak terdaftar di OJK, itu kadang-kadang kan juga mengirimkan pesan ke nomor-nomor yang karena memang dalam tanda petik kekurang cermatan teman-teman pada saat meregistrasi atau memajukan aplikasi, kan kadang suka ada diizinkan untuk mengakses data, sehingga kemudian pada saat ada tagihan yang macet atau apa, terus diedarkanlah kemana-mana foto dari yang pinjam, kemudian foto orang tua dan seterusnya diambil dari sosial media dan seterusnya. Ini mungkin bagian-bagian itu mungkin ada yang menampakkan nomor KTP dan seterusnya. Silakan, Prof. Ya, Mas Suryo Koco, sebelum saya menjawab dari pertanyaan di chat yang disampaikan Mas Suryo Koco tadi, saya ingin menyampaikan call center yang tadi saya sampaikan. Siap. Silakan, teman-teman dari para pemirsa TV Desa, ya, kawan-kawan sahabat Dukcapil bisa mengetahui kalau ada masalah, jangan ragu-ragu. Kami akan membantu menyelesaikannya. Kalau mau telepon ke 1500 537. Tapi ini harus sabar karena kami mengakui seringkali pada jam-jam sibuk sulit masuk. Maka gunakanlah
yang lain. Ada SMS, ada WhatsApp, ya, ada nomor 0811-800-5373. Ada di Facebooknya di Dukcapil, ada di Twitternya Dukcapil, ada di emailnya Dukcapil. Nanti petugas Dukcapil akan memberikan pelayanan. Kalau pas pengaduannya sedikit, jawabannya cepat karena petugas kami juga terbatas. Tapi kalau pas numpuk, misalnya pas ada pendaftaran CPNS, pendaftaran kartu prakerja untuk COVID-19 karena menggunakan NIK, maka agak perlu waktu mungkin 1 hari baru terbalas. Bahkan pernah juga ada yang sampai 2 hari karena penumpukan yang tinggi sekali. Jadi itu kendala-kendala yang perlu saya sampaikan agar masyarakat maklum, gitu Mas Koco. Nah kemudian terkait dengan ini, kan banyak yang bertanya tentang NIK saya kok dipakai orang lain misalnya. Kok saya tidak pernah mendaftarkan nomor handphone ini, kok nomor handphone ini diberitahukan ini terdaftar atas nama saya ketika saya ngecek ke Grapari misalnya. Saya ngecek ke Indosat. Mengapa ini bisa terjadi? Nah, dari pertanyaan tadi, saya tidak mengizinkan petugas Dukcapil secara terbuka di media sosial mengumumkan NIK dan nomor KK secara bersamaan. Karena NIK dan nomor KK itu bisa digunakan untuk mendaftar kartu prabayar. Jadi sekarang itu di Indonesia, di media sosial, di Google misalnya, banyak KTP-KTP bertebaran di mana-mana. Dengan NIK, dengan nama, alamat, persis data di KTP. Nah, itu perlu kita cermati. Saya sudah meminta di Kementerian Kominfo untuk men-take down, untuk menghapus yang ada di Google itu, koordinasi dengan Google. Bertahap dilakukan, tapi ternyata muncul lagi, bertambah lagi. Nah, oleh karena itu rekan-rekan Dukcapil semua, sahabat Dukcapil, kerabat desa, jangan mengumumkan ini NIK dan nomor KK penduduk ini, KTP-nya sudah jadi, tidak begitu. Cukup diinformasikan. Penduduk dengan NIK ini KTP-nya sudah selesai. Atau nama penduduk ini dari desa ini KTP-nya sudah selesai. Umumkan seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah ada lembaga yang mengumumkan? Ada. KPU misalnya, pengumuman DPT. Ada nama, ada NIK, ada nomor KK. Tetapi nomornya separuh dibintang, ditutup. Tidak dibuka semua nomornya. Sehingga orang tidak bisa mengetahui itu NIK-nya milik siapa, nomor KK-nya berapa, ya. Maaf, NIK-nya bisa diketahui pemiliknya karena ada namanya, tetapi nomornya tidak bisa diketahui. Jadi sekali lagi jangan dibuka data-data pribadi penduduk karena itu merupakan rahasia ya yang harus dijaga dan harus dilindungi oleh petugas di instansi pelaksana dan di instansi pengguna. Nah, sekali lagi saya lanjutkan, sanksi administrasi bagi instansi pengguna yang kerjasama, Mas. Ya. Ya, Prof. Halo. Halo, Prof. Putus ya. Oke, sepertinya ada koneksi ke Prof Yudan yang kurang kurang bagus karena di sini gambarnya hilang, Prof. Jadi ada yang menarik tadi tentang adanya sanksi administratif dari para teman-teman yang sahabat Dukcapil yang melakukan pelayanan. Kemudian tadi terkait dengan informasi apakah diizinkan, diperbolehkan untuk menampilkan NIK dan nomor KK di media sosial. Kalau itu dari teman-teman pelayanan, tadi Prof Yudan tadi menyampaikan, sebaiknya kalau kemudian menggunakan media sosial untuk mempublikasi tentang informasi mungkin pelayanannya sudah siap, kartunya sudah jadi dan seterusnya. Bagian yang kemudian jangan tidak perlu disampaikan nomor NIK ini atau nomor KK ini sudah
siap dan seterusnya, tapi lebih pada mungkin pada pengajuan dari siapa itu sudah selesai, atau mungkin kalau memang ada nomor-nomor di proses pengajuan, nah itu mungkin nomor di pelayanan. Nah mungkin nomor pelayanannya yang diumumkan di publik tentang bahwa prosesnya sudah jadi, kira-kira mungkin seperti itu. Kita coba cek kembali, Prof. Zudan sudah tersambung lagi. Prof, halo? Suaranya belum keluar, Prof. Ya, jadi itu bagian yang kemudian menjadi penting untuk teman-teman sahabat Dukcapil dalam proses pelayanan. Tapi ada baiknya juga sebenarnya kita juga perlu mendengar apakah memang ada aturan khususnya, kan? Artinya itu masuk dalam wilayah pelanggaran atau tidak. Mungkin seperti itu. Bagian lanjutannya ketika kemudian pelayanan menyampaikan ke publik melalui media sosial nomor NIK atau nomor KK-nya. Halo, Prof. Ya, kalau di sini Pak Suryo udah gabung, Prof. Sebentar kami cek ya. Kalau akhirnya sudah masuk lagi. Audio videonya sudah ada, tapi belum terdengar suaranya. Ya. Oke, sambil menunggu mungkin ada yang bisa ikut memberikan informasinya. Jadi ini menurut saya menarik ketika memang apakah kemudian data-data kependudukan itu, artinya data yang ada di KTP itu termasuk data pribadi rahasia yang tidak boleh dipublikasi kecuali oleh yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan yang mempublikasi mungkin ceritanya beda, tapi kalau saya mengupload foto KTP orang lain tanpa memberikan tanpa menghilangkan data-data tertentu dan seterusnya, apakah itu masuk dalam wilayah pelanggaran atau enggak? Halo, Mas Suryo, bisa mendengar suara saya? Ya, Prof. Silakan, Prof. Saya mendengar dari Mas Suryo Koco dan teman-teman semua. Pertama, kalau penduduknya itu mengupload sendiri dokumennya tidak ada masalah. Karena atas kehendak sendiri, itu yang disebut sebagai consent, membolehkan dirinya. Nah, tadi yang saya maksudkan adalah ketentuan di pasal 85 itu yang meminta bahwa instansi pelaksana harus melindungi rahasia data pribadi penduduk. Jadi nggak boleh, misalnya saya sudah mencetak KTPL dalam jumlah massal, ada jemput bola, kemudian KTP yang sudah jadi kita umumkan di Facebook, KTP-nya difoto satu-satu, itu nggak boleh. Karena ada data yang harus dilindungi di sana. Ya. Gitu, seperti itu, Mas Suryo Koco. Artinya data itu menjadi data rahasia oleh Dukcapil, tetapi kemudian kerahasiaan itu terserah pribadi masing-masing kalau kemudian akan mempublikasikan, kan gitu, Bro? Iya. Artinya betul. kalau instansinya nggak boleh membagikan, tapi kalau yang bersangkutan kemudian narsis memamerkan, oh ini udah jadi, kakak saya udah jadi, ya itu salah dia sendiri kalau kemudian ada yang memanfaatkan, kan gitu, Bro? Ya, jadi kalau data itu dibuka oleh pemiliknya, oleh dirinya sendiri, itu tanggung jawab pemiliknya sendiri. Karena dia atas kesadaran penuh membuka datanya. Nah, yang tidak boleh adalah penyelenggara layanan instansi pengguna membuka data nasabahnya. Itu nggak boleh. Kemudian petugas Dukcapil membuka data penduduknya, itu tidak boleh. Karena itu ibarat kata kayak gini ya, Prof. Ini kalau kita bicara ke etika, umpama nih ada teman yang kemudian menghubungi saya, Mas Koco kan sering ngobrol sama Prof. Zudan, berarti punya nomor handphonenya dong. Saya jawab iya punya, boleh saya minta. Nah, kemudian saya mesti konfirmasi dulu kan, Prof ini ada teman minta nomor Prof. Zudan diizinkan apa enggak, kan secara etikanya kayak gitu. Kita nggak bisa langsung share gitu aja kan gitu.
Ya, Kira-kira seperti itu ya Prof ya. Artinya mudahnya dalam etika pertemanan itu mau memberikan yang bukan milik kita kan, nomor itu milik teman, boleh Ya. enggak nomormu diminta, itu etika pertemanan. Ya. Hanya nomor handphone tidak masuk dalam data elemen kependudukan yang harus dilindungi gitu. Tetapi etika pertemanan tetap harus ada, tidak boleh main Prof. share gitu. Itu Mas. Kemudian yang dari Tapanuli Prof, sering data kependudukan ada 2, bidanik, bla 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 dan seterusnya Prof. Ya, ini teman-teman semua penyelenggara layanan kependudukan, sahabat Dukcapil. Di Indonesia, zaman dulu banyak penduduk memiliki NIK lebih dari 1 dengan membuat identitas nama yang disingkat-singkat berbeda-beda. Ada yang lengkap misalnya seperti saya Zudan Arif Fakrullah, nama lengkap. Kemudian di tempat lain ada orang membuatkan KTP zaman dulu, ditulis Zudan AF karena nggak tahu kepanjangannya. Dia berniat baik karena jadi mahasiswa saya ketika saya ngajar di luar kota, Pak sudah saya buatkan karena dia camat. Zaman dulu KTP diterbitkan oleh camat. Dimasukkan ke dalam database, dia tinggal membuat NIK. Karena zaman dulu belum ada KTP elektronik, penduduk bisa membuat KTP di mana-mana dengan sangat mudah. Nah, oleh karena itu kalau ada data yang banyak dan itu milik satu orang, maka sekarang kita gunakan satu data yang sudah KTP elektronik. Seluruh data yang lain diblok dari pusat, disisihkan, di-cleansing. Maka teman-teman di Dukcapil Daerah tidak boleh menghapus data, nanti dihapus dari pusat. Atau minimal dari daerah melaporkan, Pak di kami ada data ganda seperti ini. Dari pusat nanti akan kelihatan. Nah inilah mengapa berbagai lembaga itu kerjasamanya lewat pusat. Agar datanya bisa dilihat data secara nasional. Misalnya Bank Rakyat Indonesia, Mas Suryo Koco, dia dari Kabupaten Lok Sumawe bisa membuka data nasabah yang dia membukanya di Jakarta, tapi akan mengambil uangnya di Lok Sumawe. Bisa. Karena menggunakan akses data nasional. Tetapi untuk misalnya Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke ingin memberikan bantuan hanya untuk orang Merauke saja, maka hanya kita beri hak akses di kota atau di Kabupaten Merauke. Hanya di titik itu, dia tidak bisa membuka database penduduk di daerah lain. Jadi itu namanya hak akses terbatas. Nah, untuk itu rekan-rekan semua, kita semua harus memahami betul konfigurasi yang ada di Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Pahami sampai di level detail, level teknis. Nah, saya ingin melanjutkan satu titik lagi, Mas Suryo Koco, tentang sanksi pidananya. Nah, sanksi pidana itu bisa dijatuhkan kalau tadi sanksi administrasi yang paling banyak kepada masyarakat, yang kedua kepada petugas, yang ketiga kepada instansi lembaga pengguna data. Ada denda sampai 10 miliar kalau menyalahgunakan data, kemudian diputus kerjasamanya. Kami memberikan apresiasi penghargaan kepada berbagai lembaga yang taat hukum. Semua ketentuannya dipenuhi, tapi kami juga sudah memutuskan jaringan dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada banyak lembaga. Diputus hak aksesnya. Nah, itu sanksi administrasi. Sanksi pidana bagaimana? Rekan-rekan semua, kerabat desa, sahabat Dukcapil, dan pemirsa TV Desa. Ada 4 subjek hukum yang bisa terkena sanksi pidana. Pertama, badan hukum. Nanti direksinya yang bisa dipidana. Yang kedua, lembaga pengguna. Nanti dalam lembaga pengguna itu siapa pejabat yang bertanggung jawab kalau membocorkan rahasia data pribadi. Karena itu ada pidananya. Yang ketiga, kepada masyarakat yang memalsukan data, memalsukan dokumen. Keempat, kepada petugas di Dukcapil. Yang satu, menyuruh melakukan pungli. Kedua, melakukan pungli. Ketiga, memfasilitasi pemalsuan dokumen. Jadi yang paling banyak terjadi satu, itu memberikan informasi yang tidak benar. Masyarakat memberikan informasi tidak benar, pidana. Masyarakat memberikan dokumen palsu, pidana. Kemudian petugas memungut biaya pungli, itu pidana. Bahkan pidananya berat ini. Misalnya ya, ketentuan pidana bagi penduduk yang memalsukan dokumen, itu sanksinya bisa sampai maksimal 6 tahun, Mas. Memberikan keterangan yang tidak benar atau sengaja memberikan informasi, memberikan surat, memberikan dokumen
yang palsu itu bisa dipidana maksimal 6 tahun dan denda 50 juta rupiah. Berat, jadi masyarakat harus jujur. Berikan informasi yang sebenar-benarnya, yang faktual. Nah, kemudian kalau ada orang atau lembaga pengguna, instansi mengakses data tanpa hak, melawan hukum, belum PKS, menyalahgunakan datanya, itu pidananya 2 tahun. Jadi ini harus hati-hati betul di situ. Nah ini terkait dengan KK yang pernah saya singgung. Sanksi pidana. Ya kalau ada orang membuat KTP lebih dari 1, pidananya 2 tahun. Jadi hati-hati rekan-rekan semuanya. Kalau ada KTP, membuat KTP lebih dari 1. Tapi kan secara proses nggak bisa, Prof, ketika sudah KTP elektronik. Iya. Apa memang memungkinkan untuk kemudian... Ada, Mas. Ada. Kejadiannya ada. Jadi, ini kerjasama dengan petugas di dalam. Sekarang sudah dipidana. Oh, oke. Karena memang ada petugas di dalam. Jadi, dengan petugas di dalam, dengan mematikan beberapa fitur-fitur, misalnya fitur sidik jari, ya, sehingga dianggap orang itu cacat, difabel, yang membuat itu. Ini pasti kerjasama dengan orang dalam. Kalau artinya kalau bisa punya KTP elektronik lebih dari 1, pasti nggak mungkin dilakukan oleh penduduk sendiri. Nggak mungkin. Pasti kerjasama dengan orang dalam. Dan ini hanya menunggu waktu untuk ditangkap, karena saat masuk ke dalam sistem ada password-nya, Mas. Artinya udah ketahuan siapa yang kemudian Iya. melakukan itu, setidaknya yang kemudian yang pegang akses itu siapa dan seterusnya. Tinggal dicari waktu jam itu siapa yang ada mengakses, kan gitu ya, Prof. Iya, karena passwordnya 1 orang 1, jam berapa dia masuk, jam berapa KTP dicetak, itu pasti ketahuan. Jadi kalau ada orang memalsukan KTP elektronik kerjasama dengan orang dalam, itu hanya tinggal menunggu waktu kapan Anda akan tertangkap. Itu sebenarnya kan hanya orang-orang bodoh aja yang kemudian berani melakukan itu, karena rekam jejak digital itu kan sangat rigid sekali untuk kemudian bisa menghindarkan gitu, Prof. Iya, benar. Oleh karena itu, saya selalu mengingatkan kawan-kawan, jangan berikan passwordmu pada orang lain, kepada operator yang sudah menjadi atasanmu. Karena tanggung jawab ada pada dirimu. Kan? Itu nanti dianggap kita memfasilitasi, Mas. Oke, iya. Kan memfasilitasi, wong jelas itu passwordnya. Kalau mau dipakai orang lain, kenapa nggak orang lain nyuruh saja? Nah kalau nyuruh, nanti kita mengambil keputusan, nggak mau saya. Dan passwordnya nggak akan saya berikan. Saya lapor kepada kepala dinas. Jadi hati-hati nih, penduduk yang memiliki KTP lebih dari 1 atau mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga lebih dari 1 kali dengan cara membuat NIK baru. Kan bisa. Tadi KTP-nya nggak baru, tapi dia masuk di kartu keluarga. Ganti NIK. Nah ini modusnya bisa Dukcapil menjadi korban. Karena dia mendaftar NIK baru, petugas Dukcapilnya tidak kompeten, kan begini. Sudah berkali-kali kita sampaikan untuk pembuatan NIK baru bagi orang dewasa, itu harus ditarik ke eselon yang lebih tinggi, kepala bidang atau kepala dinas. Sehingga diverifikasi, kok aneh, Anda umur 40 tahun belum pernah punya NIK, apa baru pulang dari luar negeri? Enggak, saya di dalam negeri aja, enggak mungkin. 40 tahun di dalam negeri, apalagi di Pulau Jawa, Pulau Sumatera yang sudah maju, kecuali nanti di daerah-daerah terpencil tertentu. Dan itu harus ditanya, punya ijazah SD, SMP, SMA enggak? Kalau punya, pasti punya NIK, Mas. Oke, Prof, ini karena waktu juga mepet, ada yang menarik ini, Prof. Ketika kemudian, ini pertanyaan dari Mas Nurkolis, ketika konter HP menggunakan NIK dan KK kita, artinya atau orang lain untuk pendaftar untuk melakukan registrasi pendaftaran kartu perdana orang lain, artinya si konter ini membantu melakukan pendaftaran tapi menggunakan data kita dan seterusnya. Apakah itu masuk dalam wilayah pelanggaran dan kemudian bisa diberikan sanksi apa? Kemudian karena waktu mepet nanti sekaligus closing ini, Prof, ada juga izin bertanya, ada sanksi bagi daerah yang melakukan maladministrasikah, misalnya tidak menerapkan aturan kontrarius
Aktus penambahan persyaratan prosedur dan lain-lain. Ini dari Putra Sanjaya di Lampung yang ditanyakan melalui chat kita. Kemudian bagaimana prosedur dengan pihak intelijen yang minta cetak KTP guna kepentingan pekerjaan dirinya. Mungkin 3 hal itu Prof yang boleh sekaligus closing karena ternyata nggak berasa sudah di ujung juga. Oh ya, masih ada satu lagi izin bertanya, dalam penindakan sanksi apakah bisa dilakukan oleh PPNS? Ini dari Mas Amirullah. Silakan Prof. Terima kasih Mas Suryo Koco, seluruh kerabat desa dan sahabat Dukcapil. Pertama, kita harus bertindak benar dan menjadi orang baik. Seluruh institusi juga harus melaksanakan ikhtiar itu. Oleh karena itu, kalau ada orang menggunakan data orang lain untuk kepentingan tertentu, itu pelanggaran. Apalagi menggunakan data itu tanpa izin. Misalnya, dari konter-konter handphone menggunakan NIK dan NIK orang lain untuk mendaftarkan ke kartu prabayar, itu ada pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidananya. Memberikan dokumen yang tidak benar. Ya, untuk keperluan yang nanti bisa disalahgunakan dalam berbagai bentuk kejahatan. Yang kedua, sanksi administrasi kami banyak memberikan teguran kepada daerah yang tidak berkinerja sesuai dengan ketentuan. Baik kinerjanya rendah ataupun melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang 23 2006, PP 40, Perpres 96 dan berbagai peraturan Menteri Dalam Negeri. Kami memberikan teguran tertulis, itu bentuk sanksi administrasi, termasuk pelaksanaan contrarius actus. Nah, kemudian petugas khusus itu dibolehkan. Jadi ada untuk penyamaran, untuk tempur, untuk tugas ke Papua, untuk dengan OPM itu ya, penuntasan kejahatan, kelompok bersenjata, itu ada dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, KTP petugas khusus. Nah, sekali lagi rekan-rekan semuanya, mari kita bertindak benar, mari kita menjadi orang baik, sebagaimana yang Mas Suryo Koco selalu sampaikan, dengan administrasi kependudukan yang semakin baik, kita harus melayani lebih baik, dan jangan lupa harus menjadi orang baik. Demikian, sahabat desa, kerabat desa semuanya, sahabat Dukcapil, Mas Suryo Koco beserta tim TV Desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf ini Prof karena memang terbatasan waktu yang kita sepakati. Jadi kerabat desa, sahabat Dukcapil, jangan lupa terus mengikuti acara kita dan untuk chatting baik di channel YouTube Dukcapil Kementerian Dalam Negeri maupun di YouTube TV Desa, kami akan berusaha untuk sampaikan. Termasuk juga teman-teman kalau akan bergabung di Zoom meeting juga kita usahakan untuk di deskripsi channel YouTube nanti akan disampaikan kemana bisa bergabung sehingga kita bisa mendapatkan informasi-informasi apa yang terjadi di lapangan, apa-apa yang menjadi temuan. Dan sekali lagi mohon maaf apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita bacakan karena memang keterbatasan waktu kita dan masih bisa diulangin lagi nanti pertanyaannya di agenda atau periode episode berikutnya. Sampai di sini ngopi bareng Prof Zudan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Sampai bertemu di episode berikutnya. Salam. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Acara ini didukung oleh Desa Wifi, Tol Langit Desa Indonesia.